Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Apa sudah dengar suara saya semuanya? Sudah dengar suara saya semua ya? Oke. Atau ada yang belum dengar suara saya? Coba dijawab dong. Halo? Oke. Ya, sudah bisa dengar suara saya semuanya? Terdengar, Kak? Oke, terima kasih lah dijawab sendiri oleh Kak Rifki nih yang mau ngisi webinar kita sore ini. Oke, alhamdulillah kalau sudah dengar, saya pastikan aja dulu suara saya kedengaran. Ya, tuh. Selamat sore teman-teman semua di sini. Selamat sore juga Kak Rifki yang sudah standby nih dari awal. Oke, perkenalkan dulu di sini saya Deva dari Sang Juara School. Saya yang akan jadi moderator, akan memandu jalannya webinar ini sampai sesi penyampaian Kak Rifki, kemudian sesi tanya jawab juga. Jadi di sini nanti di sesi webinar kali ini, Jumat sore ini, kita akan bahas tentang segala hal University Teknologi Malaysia, tempat kuliahnya Kak Rifki. Jadi silahkan ditanya banyak hal, silahkan ditanya tentang semua yang teman-teman pengen tahu tentang UTM. Gitu ya. Ini Kak Rifki bakal nyampein tentang universitasnya nih. Kak Rifki, kita sapa dulu ya. Selamat sore Kak Rifki. Ya Kak, tadi agak nge-lag kayaknya. Oke, nggak apa-apa. Kak Rifki posisi sekarang di Indonesia atau di Malaysia, Kak? Sekarang aku lagi di Malaysia, Kak, karena kebetulan tinggal di Kuala Lumpur. Oh, jadi Kak Rifki memang tinggalnya di Kuala Lumpur begitu? Iya, karena tinggal di Kuala Lumpur makanya cari yang deket lah gitu, di UTM deh. Baik. Tapi kalau maksudnya teman-teman kakak yang saat ini mungkin sedang berkuliah sebenarnya kembali ke negara asal atau tetap di Malaysia? Untuk yang angkatan kau sendiri tuh banyak yang pulang sih, karena kan masih tahun awal ya, jadi nggak begitu sibuk. Iya. Paling kakak kelasnya itu yang mereka yang udah final year project, udah skripsian, itu banyak yang stay sih, karena kesibukan. Oke. Tapi perkuliahan di sana sekarang masih berjalan tatap muka atau sebenarnya masih online, Kak? Sekarang lagi melalui daring sih. Oke, jadi memang kalau nggak terlalu sibuk pasti pilih pulang ya kan? Karena mahasiswanya kan beragam ya, ada yang dari Indonesia, ada yang dari Bangladesh, Arab dan lain-lain. Oke Kak. Semoga tetap sehat ya Kak di kondisi Amin. pandemi ini ya. Oke, biar nggak lama-lama lagi nih, kayaknya udah pada nggak sabar mau denger info dari Kak Rifki. Nah, Kak Rifki saya persilahkan, kalau mau share screen juga bisa ya Kak. Silakan Kak Rifki. Oke, saya izin share screen ya Kak. Siap, silakan. Oh, tidak bisa kayak Kak, host disable participant. Sebentar saya end dulu ya share screen-nya. Silakan Kak Rifki kalau mau share screen. Sebentar. Mana ya? Nah ini dia. Sudah terlihat ya? Sudah Kak. Oke. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Rifki Pramudita Mahendra. Boleh dipanggil Rifki aja. Asli dari Bandung.
sekarang sedang menempuh pendidikan tinggi di University Teknologi Malaysia, jurusan Teknik Elektro. Alhamdulillah diberi kesempatan untuk menjabat sebagai Ketua Bidang Humas dan Sosial di Persatuan Pelajar Indonesia UTM. Lalu sebelum ke slide selanjutnya, aku mau nanya dong, dari partisipan sendiri ini, ada yang ini nggak sih, berkeinginan kuliah di luar negeri gitu? Mungkin boleh lewat chat, mungkin. Yuk, dijawab nih. Siapa yang pengen kuliah ke Malaysia? Ditanya ini sama Mungkin ada yang pengen ke Korea atau kemana gitu, kayak di Iya, YouTube kuliah di luar negeri. jangan malu-malu dong. Yuk, dijawab. Bisa di-unmute dulu ya. Oh, ini ada yang dijawab nih. Oh, ada beberapa ya yang memang sudah punya niatan gitu sebelumnya untuk belajar di luar negeri. Tadi ada yang bilang pengen ke Malaysia lagi ya. Jadi hari ini aku pengen memperkenalkan, mungkin nggak bisa semua university di Malaysia ya. Kita fokus ke UTM saja. Untuk di Malaysia sendiri, itu universitas ada banyak. Salah satunya UTM ini. UTM ini merupakan universitas negeri yang ada di Malaysia, dan salah satu yang inilah paling top di Malaysia. Dari 20 public university, UTM itu ada di peringkat 5 kalau nggak salah. Ini salah satu ini ya, apa namanya, tempat nongkrong anak UTM di UTM. Ini tempatnya di samping danau. Nah, UTM sendiri ini dibagi dua ya teman-teman. Ada UTM Johor Bahru sama UTM Kuala Lumpur. Bedanya apa? Kalau di Johor Bahru itu kampus utamanya. Jadi mayoritas murid itu ntar belajarnya bakal di Johor Bahru. Sedangkan UTM Kuala Lumpur itu difokuskan untuk S2, S3 sama program pertukaran pelajar ke Jepang. Ini yang nggak familiar mungkinnya dengan Malaysia. Kuala Lumpur itu ibu kota Malaysia, letaknya di bagian sentral semenanjung Malaysia. Sedangkan Johor itu di bagian selatan, sekitar 50 menit kalau pengen ke Singapura. Jadi anak UTM tuh kalau jalan-jalannya tuh rada gaya gitu. Bisa ke Singapura cuman modal 2 ringgit lewat bus nyebrang di jembatan. Nah, untuk UTM Johor Bahru sendiri, nah aku sendiri belajar di UTM Johor Bahru ya, di kampus Kudai. Luasnya sekitar 1.222 hektar. Untuk perbandingan, UI itu luasnya 320 hektar, teman-teman. Jadi, kurang lebih UTM ini luasnya kayak 4 UI gitu. Dan ada pepatah di UTM bahwa nggak mungkin bisa mengelilingi setiap destinasi yang ada di UTM sampai kita lulus saking luasnya gitu. Untuk kampus UTM Kuala Lumpur sendiri emang agak kecil karena lokasinya persis di tengah kota yang kayak digambar di atas itu. Itu cuma 3 kilometer dari Twin Tower Petronas yang ada di Kuala Lumpur. Dan si kampusnya itu nempel sama mall. Jadi lebih modern lah. Cuman memang secara luas wilayah sangat kecil karena dia kan di gedung ya, sedangkan UTM Johor Bahru itu wilayah kayak wilayah terbuka lah, luas. Sejarah UTM ini sendiri panjang, teman-teman, dari didirikan tahun 1904 dulu waktu masih zaman koloni Inggris, Malaysia waktu itu. Sempat berubah-ubah nama, sempat jadi National Institute Technology, sempat akhirnya diubah namanya jadi University Teknologi Malaysia di tahun 75, lalu mendapat gelar Research University, dan 2012 kemarin mendapat gelar Autonomous University. Nah, untuk ranking, kayaknya UTM ini udah inilah ya,
udah bukan nama asing gitu di jajaran atas ranking Asia. Untuk di dunia tahun ini alhamdulillah UTM berhasil naik lagi ke posisi 187 dunia. Ya, yaitu 200 besar dunia itu yang Asia Tenggara tuh kalau nggak salah cuma 7 kampus, salah satunya UTM ini. Lalu UTM juga berada di ranking 17 untuk top 50 under 50 di bawah kampus muda top 50 gitu. Academic staff untuk PhD juga melimpah di UTM. Apalagi anak undergraduate-nya bisa dilihat ada anak undergraduate itu S1 ya teman-teman. Ada 13.000 dengan internasional 3.800 dari berbagai macam negara. Ada dari Indonesia, ada dari Bangladesh, ada dari India, dari Cina, Korea, ada beberapa kuliah juga dari Eropa. Jadi kalau di UTM ini environment pelajarnya itu warna-warni lah. Karena pembelajarannya sendiri pun kan pakai bahasa Inggris gitu. Jadi baik maupun lokal maupun international student. Jadi mereka bakal belajar bareng gitu nanti. Nah ini tahun 2020 ini ya, tahun lalu, UTM mendapatkan ranking 46 di Asia. Alhamdulillah tahun ini baru keluar 3 hari yang lalu, UTM itu sekarang ada di posisi ke-39 di Asia. Jadi posisinya itu di atas banyak kampus-kampus top di Asia lah. Kayak misalkan kalau yang 2020 ini ya, ada University of Tsukuba itu di Jepang, lalu Indian Institute of Science itu kan kampus besar. Bahkan ada di atas UI juga yang di peringkat 59. Nah, kan kita ini kan belajar di kampus ini kan ujung-ujungnya buat nyari kerja ya. Di UTM ini mereka udah punya industrial partner tuh oke-oke lah. Mereka ada kerjasama dengan Petronas karena Petronas ini kan perusahaan besar di Malaysia ya, punya negara, dan UTM ini kampus milik negara juga karena negeri. Jadi kolaborasi lulusan-lulusannya dengan perusahaan Petronas itu sangat baik gitu. Ada Proton juga, Huawei sering sekali melakukan seminar di UTM, dan global networking-nya juga luas gitu. Jadi kalau teman-teman misalkan nanti sudah di UTM ingin exchange ke luar negeri, bisa kita ada global networking sampai ke MIT, ke KAIST di Korea, Imperial College di London dan lain-lain. Bahkan ada ITB itu di situ. Ini aku mau nunjukin beberapa foto aja ya di UTM yang kayak contohnya yang di atas itu, yang di atas kiri. Jadi setiap weekend banyak anak-anak UTM tuh yang nyewa sepeda untuk ya udah keliling-keliling aja gitu di sekitaran kampus, saking luasnya kampus itu kan. Jadi kalau weekend tuh ada yang jogging, ada yang sepedahan, karena di penyewaan sepeda juga ada gitu di UTM di banyak tempat. Terus yang di atas tengah itu Masjid UTM, letaknya persis di tengah-tengah kampus. Oh ya, ini kita ngomongin kampus Johor Bahru ya, karena kalau kampus Kuala Lumpur ya gitu-gitu aja gitu. Karena dia kan gedung. Tapi kalau yang menarik ini kampus Johor Bahrunya gitu. Karena ntar mayoritas pun bakal di situ kan. Yang masjid di tengah itu Masjid UTM. Terus yang di kanan atas, nah ini teman-teman, saking luasnya UTM ini ya, tadi di awal ada danau kan, sampai gunung aja ada gitu di dalam kampus. Itu dia ada bukit gitu, jadi kalau senja-senja gitu, biasanya banyak mahasiswa yang nongkrong-nongkrong di situ. Yang di kiri tengah juga itu yang danau tadi aku bilang, tempat anak-anak belajar biasanya. Terus kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan juga kayak yang di tengah itu ada memanah. Itu bisa dipilih sebagai ini sih, co-curricular gitu. Jadi kalau kayak ekskul lah kalau di SMA gitu. Jadi ntar ada matkul di mana kita milih kurikuler, ekstrakurikuler. Nah, memanah ini salah satunya. Lalu ada berkuda juga yang di kiri bawah. Ada lapangan pacunya sendiri di dalam UTM. Dan kuda-kudanya juga terawat. Lalu yang di bawah tengah itu kegiatan namanya Palapes kalau di Malaysia. Palapes itu kayak, apa ya, kayak bela negara gitu. Itu kan lagi ini nih,
lagi latihan menembak tuh pakai pistol. Terus yang di kanan bawah itu untuk mahasiswa memang diperbolehkan untuk menyewa kayak di dalam kampus UTM. Jadi di danau UTM ini nanti disediakan juga tempat penyewaan kalau misalkan teman-teman mau main gitu pas misalkan lagi sem break atau weekend, mainlah sama teman gitu. Kalau memang lagi gabut gitu. Banyak kegiatan yang bisa dilakukan ya di UTM. Di dalam UTM juga ada bank, ada bank sendiri itu yang di kiri atas CIMB Bank. Terus ada kantor pos sendiri. Perpustakaan di UTM itu ada dua. Satu perpustakaan lama, letaknya persis di samping masjid. Yang satu lagi perpustakaan baru. Itu baru dibuka tahun lalu kalau nggak salah. Itu koleksi-koleksi bukunya komplit kalau yang di UTM sih. Terus di yang bowling ini memang nggak di dalam UTM sih, cuman letaknya dekat. Karena UTM ini kan letaknya nggak di Johor Bahru Pas ya. UTM ini kalau teman-teman cek di Google, letaknya itu di kota namanya Skudai. Skudai ini kayak udah jadi satu kota tuh isinya mahasiswanya semua gitu. Saking UTM gede dan Skudainya kecil gitu. Jadi kemakan sama mahasiswa aja isinya. Di Skudai ntar ada apartemen isinya ya anak-anak UTM. Terus kalau ada tempat futsal ya yang main futsal situ anak UTM, bowling gitu. Ada tempat makan ya anak UTM isinya gitu. Paling lokal-lokal ada cuman banyak anak UTM-nya lah gitu. Terus fasilitas kesehatan juga ada di UTM. Jadi kalau teman-teman misalkan sakit nanti tinggal datang ke fasilitas kesehatan itu ntar bakal gratis karena udah ada asuransi dari Visa juga. Yang di kiri bawah itu fasilitas lab untuk lab komputer salah satunya itu. Untuk lab-lab tekniknya beragam ya. Nanti kita lihat lagi. Lalu ada juga tempat olahraga indoor yang bisa dilihat itu di bawah tengah itu lapang basket. UTM juga punya stadion bola yang bisa dipakai buat lari juga, buat jogging. Ada kolam renang juga. Untuk ini mungkin tepat ya penggambarannya world class learning experience karena banyak hal lah yang bisa didapatkan kalau kita belajar di UTM yang tidak bisa didapatkan mungkin di Indonesia ya contohnya. Dosennya sendiri pun sangat berpengalaman kalau di UTM. Mungkin mayoritasnya ini ya, banyak yang lulusan Eropa juga karena banyak orang-orang Malaysia kan yang dikirim ke Inggris untuk beasiswa segala macam. Jadi lulusannya kebanyakan jadi dosen balik ke Malaysia untuk ngajar gitu. Ini yang di kanan bawah itu klub robotik UTM namanya Robocon. Jadi klub ini tuh memang didesain untuk ikut satu perlombaan setahun ya. Perlombaan internasional nanti dikirim. Dan UTM ini sudah 3 tahun ke belakang gitu. Jadi langganan juara satu terus kalau nggak salah. Jadi untuk tim robotiknya luar biasa lah prestasinya. Lalu yang di kiri bawah juga itu lomba bisnis modeling. Itu robotik juga. Mewakili Malaysia. Dan yang bisa berpartisipasi bukan orang Malaysia aja teman-teman. Ya, kita juga selaku mahasiswa internasional juga bisa ikut berpartisipasi. Untuk opportunity itu di UTM tuh sangat terbuka lebar lah kalau teman-teman aktif, apalagi sebagai anak internasional pasti dilirik kan karena jumlah kita kan nggak sebanyak anak lokal gitu. Kalau lokal persaingannya lumayan ketat kan. Fasilitas rekreasi juga sangat mumpuni di UTM. Yang di kiri atas itu tadi aku omongin itu kolam renang yang udah standar lomba. Lalu lapang bola yang di tengah atas itu suka dipakai latihan tim Johor juga. Nah, yang di kanan atas itu hutan di dalam UTM tuh. Jadi udah danau, gunung, hutan kan di dalam UTM nih. Di hutan rekreasi disebutnya. Kita bisa camping kayak yang di kiri bawah, di kiri tengah. Kita bisa camping, kita bisa sewa ATV kalau mau main. Bisa sewa paintball juga di hutan itu.
ada lapang badminton juga. Kalau misalkan teman-teman suka main badminton ya, itu sewanya kalau nggak salah murah kalau untuk badminton. Nggak, cuman berapa gitu per orangnya. Terus klub-klub olahraga di UTM juga walaupun kampus teknik ya, yang notabene-nya biasanya anak-anaknya nggak terlalu aktif dalam kegiatan olahraga. Cuma kalau UTM ini aktif. Jadi dari bola, basket, sampai e-sport sekalipun, UTM biasanya aktif berpartisipasi di lomba-lomba tersebut. Ini salah satu contoh gambar lab-nya ya, teman-teman. Lab contoh lab teknik. Teknik kan beragam ya. Ada teknik mesin, teknik sipil, teknik elektro. Ini beberapa kegiatan-kegiatan lab yang ada di UTM. Lab di UTM ini banyaknya kayaknya udah nggak kehitung deh. Karena di fakultasku, di jurusanku sendiri, di elektro, itu lab kayaknya ada 20 gitu. Untuk lab doang gitu. Nggak tahu kalau digabung sama kayak mesin kan itu labnya mungkin lebih gede lagi kan, ada bengkel segala macam. Kalau komputer setiap kelasnya mungkin udah disebut lab gitu. Terus kalau misalkan di UTM tinggalnya di mana, Kak? Untuk apa namanya? Tempat tinggal, UTM tuh udah nyiapin lah untuk mahasiswanya asrama. Total di UTM ini ada 10 asrama yang aktif beroperasi sampai hari ini. Jadi kita kalau misalkan ingin tinggal di asrama pun boleh-boleh aja gitu, walaupun kita international student. Keuntungannya kan enak ya, karena jadi di dalam kampus, karena si asrama yang dalam kampus jadi deket gitu kalau mau ke kelas segala macam. Terus di dalam UTM ini kan ada bus yang beroperasi dari jam 7 sampai jam 10 malam. Jadi kalau misalkan kita tinggal di dalam kampus, kalau mau kemana-mana dalam kampus kan tinggal naik bus, enak gitu. Untuk harga bervariasi dari si asrama ini. Untuk anak internasional, kita dipatok harga dari dari 8 ringgit sampai 20 ringgit tergantung kita mau kamarnya seperti apa ya. Karena ada asrama yang letaknya agak ujung gitu, itu lebih murah biasanya. Yang agak tengah dan sendiri itu paling mahal, pasti 20 ringgit biasanya semalamnya. Ini contoh-contoh gedung-gedung di UTM. Nah, ini aku bilang tadi. Jadi ada 10 kampus ya, ada 10 kampus, ada 10 asrama yang bisa menampung mahasiswa sampai 14.744 mahasiswa. Nah, gimana kalau penuh? Di UTM itu ada asrama swasta istilahnya. Jadi yang tadi 10 tadi ini itu dikelola sama UTM sendiri. Tapi yang satu lagi ini swasta, namanya KLG Residence. Ini terhitung masih baru. Ini letaknya nggak di dalam UTM, tapi persis di samping UTM. Bisa dijadikan opsi kalau teman-teman misalkan pengen belajar di UTM. Anak Indonesia banyak nih yang di KLJ Residence ini. Karena bisa diisi, ada pilihan kamar berdua, kamar bertiga, jadi bisa lebih murah biasanya. Kalau orang Indonesia nyari paling murah ya. Dan ada AC-nya, jadi enak. Sama kalau misalkan teman-teman, males pengen bebas gitu di luar, bisa aja gitu. Cari apartemen di luar. Misalkan berempat gitu sama teman, bahkan apartemen bisa lebih murah loh. Karena kan dibagi-bagi tuh harganya. Jadi semakin banyak kita isi orang, ya semakin murah gitu. Yang kayak aku bilang tadi, komunitas internasional di UTM ini sangat luas ya. Ada yang ini bendera-bendera beberapa ini ya, murid-murid internasional yang ada di UTM. Ada Myanmar, ada Thailand, ada Filipina, Bangladesh banyak sekali. Negara-negara Arab itu banyak lah, dari Libya, dari Mesir banyak, dari UAE, dan kebetulan karena kita tetangga Malaysia, komunitas kita ini terbesar di UTM dengan PPI UTM, Persatuan Pelajar Indonesia UTM, itu anggota aktifnya yang berisikan pelajar Indonesia di UTM, itu sekarang udah 700 lebih. Dan kita selalu dapat penghargaan komunitas
terinovatif di UTM. Kayak tahun ini kita berhasil ngundang Sandiaga Uno untuk pengisi seminar waktu penerimaan mahasiswa baru. Lalu 2 tahun lalu kita juga menjadi host simposium internasional. Kalau teman-teman ngikutin dinamika PPI dunia dan pelajar-pelajar Indonesia di luar negeri, simposium itu kayak kongres terbesar bagi PPI di seluruh dunia gitu. Jadi PPI misalkan PPI Amerika Serikat, PPI Perancis, PPI Jepang, itu nanti ngumpul di UTM gitu. Karena kita jadi hostnya untuk mengkongreskan PPI dunia itu sendiri gitu, simposium. Lalu tahun sebelumnya juga kita menjadi host untuk kongres PPI se-Malaysia. Jadi teman-teman dari PPI misalkan University Malaya, UPM, atau UUM University Utara Malaysia itu datang ke UTM untuk mengadakan kongres. Nah, kembali lagi ke opportunity ya. Kalau misalkan memang teman-teman ada yang berminat untuk misalkan exchange ke luar negeri, mungkin pengen exchange ke Jepang kah, ke Inggris misalkan, itu bakal banyak sekali penawaran-penawaran yang diberikan di UTM gitu, baik self-funded atau partial sponsorship atau mungkin full sponsorship, cuma jarang ya karena kita kan pelajar internasional. Biasanya sponsor-sponsor penuh gitu datangnya untuk pelajar-pelajar lokal. Nah, ini seperti Global Outreach Program, ini program exchange students yang pendek lah untuk cuman 7-14 hari ngelihat-lihat kampus segala macam. Nanti ada summer school tuh yang misalkan sebulan sampai 3 bulan, atau student exchange misalkan 1-2 semester nanti di luar. Internship atau magang itu wajib di UTM, nanti bakal dikelola, bakal jadi matkul juga, magang ada namanya, internship. Jadi setiap lulusan UTM tuh pasti punya pengalaman bekerja lah gitu. Ini beberapa dokumentasi dari pelajar-pelajar UTM yang mengikuti kegiatan exchange. Kayak yang di kiri atas tuh kayaknya ke Jepang. Lalu ada yang di negara-negara Eropa, ada yang salju-salju ini. Ada yang mungkin Amerika, dan lain-lain gitu. Nah, sekarang agak serius dikit kali ya. Fakulti di UTM ini ada 7. Yang pertama, Fakulti Kejuruteraan. Kejuruteraan itu bahasa Melayu dari engineering atau teknik gitu. Fakultas teknik yang pertama. Yang kedua Fakultas Sains atau MIPA. Yang ketiga Fakultas Alam Bina dan Ukur. Itu arsitektur, lalu landscape development dan teman-temannya itu masuknya ke Fakulti Alam Bina dan Ukur. Yang keempat ada Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan. Jadi walaupun judulnya University Teknologi Malaysia, tapi di UTM sendiri masih ada Fakultas Sains Sosial dan Kemanusiaan tuh kayak inilah, kayak yang sosial-sosial, yang psikologi HRD, itu masuknya ke Fakultas Sains Sosial dan Kemanusiaan ini. Lalu ada perniagaan antar bangsa Asman Hasim. Itu isinya jurusan-jurusan seperti manajemen teknologi, manajemen marketing, akuntansi juga ada di UTM, walaupun ini kampus teknologi. Lalu Malaysia Japan International Institute of Technology itu tadi yang di kampus KL. Itu jurusan-jurusan yang nanti dia kayak double degree gitu, jadi setengah di UTM, setengah di Jepang nanti. Lalu yang terakhir ada Fakultas Teknologi dan Informatik Razak. Ya, seperti namanya lah, informatik. Nah, program apa aja sih yang ditawarkan di UTM ini? Programnya sendiri ada dibagi jadi 3. Yang pertama Bachelor's Degree Award. Ini S1. Nanti gelarnya sendiri ada beragam ya. Ada Bachelor of Engineering, Science, Technology, Education, dan lain-lain. Durasi belajarnya itu 4 tahun sama seperti di Indonesia.
Lalu ada S2, program S2 atau Master Degree Award. Itu untuk full time sendiri minimal 1 tahun, tapi beragam ya. Karena Master Degree ini ada yang by research, ada yang macam-macam lah. Jadi dia mengikuti jurusan. Kalau ada jurusan yang 2 tahun kelar, ada yang setahun kelar, ada yang 4 tahun kelar. Lalu yang terakhir ada PhD atau doktor. Sama seperti tapi minimal 3 tahun. Oh iya teman-teman, untuk yang S1 tadi 4 tahun, maksimalnya 6 tahun. Jadi nggak ada di UTM itu yang mahasiswa-mahasiswa tua yang udah 12 semester gitu, yang udah bukan 12 ya, yang udah 14 semester gitu belum kelar-kelar. Jadi maksimal 6 tahun atau keluar gitu. Jadi harus diselesaikan secepatnya sih. Nah, ini daftar program yang ditawarkan. Untuk engineering paling banyak ada biomed. Biomed tuh kayak apa namanya? Yang teknik tapi ada hubungan dengan medical-medicalnya gitu. Biasanya ada hubungannya dengan elektronik juga. Chemical, teknik kimia. Teknik kimia dibagi juga jadi teknik kimia bioproses, gas, lalu ada proses, lalu ada teknik sipil. Elektrikal sendiri juga dibagi jadi 3. Ada electrical pure atau power, itu electrical doang di sini tulisnya. Itu yang apa namanya? Yang arus tegangan kuat itu. Kalau yang elektronik yang tegangan lemah, yang mekatronik itu mechanical elektronik. Nah, ini yang jarang di Indonesia ya. Yang electrical mekatronik. Jadi teman-teman yang suka robotik dan semacamnya itu bagus banget kalau misalkan bergabung di electrical mekatronik. Untuk electronic system itu memang termasuk dalam electrical, tapi hanya ditawarkan di Kuala Lumpur. Mechanical juga banyak. Dia dirincikan ada aeronautik atau dirgantara, ada otomotif, industri, manufaktur, material, bahan, ada naval, offshore, kalau teman-teman berminat untuk kerja di tengah laut gitu kan, offshore. Ada teknik nuklir di UTM. Kalau di Indonesia cuma 1 ya, cuma di UGM kalau nggak salah. Jadi yang tertarik ke teknologi-teknologi seperti nuklir, cocok banget masuk UTM di nuclear engineering ini. Petroleum, perminyakan ini salah satu yang paling top ya di UTM, karena lulusannya itu banyak yang hitungannya mudah lah kalau pengen ke Petronas atau pengen kerja dikirim ke Arab gitu. Karena yang tadi link-link UTM ini dengan perusahaan-perusahaan besarnya bagus gitu. Kalau yang tertarik ke arsitektur, bisa cek yang di tengah atas itu yang Built Environment and Surveying, yang tadi alam dan bina ukur. Nggak cuma arsitektur ya, ada urban dan regional planning, jadi yang suka tata kota, ada industrial design, banyak lah yang bisa dipilih. Atau mungkin yang nggak suka IPA, pengennya sosial, IPS gitu. Boleh cek Accounting, Management, and Education, ini tadi yang di AHIPS, ada akuntansi, ada HRD, Human Resource Development, ada manajemen sendiri juga dibagi, ada marketing, ada teknologi, karena kita masih UTM ya, jadi ada hubungan sama teknologi juga. Psikologi pun ada di UTM, tidak menutup bahwa ini kampus teknik ya. Lanjut ada science. Kalau science itu kayaknya wajib ya di setiap kampus, setiap kampus teknologi. Jadi mungkin teman-teman yang suka biologi gitu, boleh cek fakultas sains, karena anak Indonesia juga beberapa ada yang ngambil biologi di UTM, walaupun mayoritas di engineering. Atau yang suka komputer. Nah, itu komputer di sini dirincikan ya teman-teman, nggak cuma teknik informatika gitu. Ada software engineering, ada network security, dan lain-lain. Nah, untuk sekarang pertanyaannya gimana sih cara masuk ke UTM? Kalau di Indonesia kan kita harus SBMPTN ya, harus tes lagi, harus ya walaupun terus nilai-nilai raport waktu SMA tuh nggak kepake gitu. Nah, kalau masuk UTM, teman-teman udah nggak usah tes lagi untuk akademik ya.
Karena contoh untuk engineering, di raport itu minimal untuk matematika, rata-ratanya 8 ke atas, begitu juga dengan fisika, lalu chemistry atau biologi, kimia atau biologi gitu, pilih aja salah satu. 3 itu wajib di atas 80%. Terus untuk science sama, tapi dia cuman salah satu aja, kalau nggak matematika, fisika, chemistry, biologi, tergantung pelajaran apa yang pengen diambil gitu nanti di jurusannya. Social science juga milih mau matematika, fisika, chemistry, dan lain-lain. Jadi kalau teman-teman anak IPA gitu, terus gimana cara daftar psikologi? Kan nggak ada ekonomi dan geografi dan lain-lain. Nggak apa-apa, karena fisika dan chemistry pun masih bisa dipakai gitu. Jadi kerja keras teman-teman waktu 3 tahun di SMA tuh nggak sia-sia gitu kalau masuk UTM, karena nilai raportnya pun masih kepake untuk masuk UTM ini. Nggak ribet-ribet tes lagi, segala macam. Yang harus dites itu paling untuk English requirement yang di kanan ini. Untuk IELTS minimal 5,5, TOEFL yang PBT, paper based test itu 500, tapi harus TOEFL Malaysia, jadi harus dikerjakan di Malaysia. Lalu IBT yang internet based test, itu 59 minimalnya. Dan untuk teman-teman yang misalkan belum siap untuk tes bahasa Inggris segala macam, kalau di tahun aku, nggak tahu ya kalau sekarang, mungkin boleh dicek lagi. Kalau di tahun aku, itu UTM ngebuka program di mana untuk mahasiswa baru yang belum memiliki nilai IELTS, TOEFL, dan IBT, itu bisa masuk ke UTM dengan syarat mengikuti kelas bahasa Inggris tambahan di UTM sendiri. Nanti kelas bahasa Inggris itu tuh bakal berlangsung selama 1 semester. Nah, di akhir semester, teman-teman bakal tes IELTS langsung dari UTM. Nanti kalau misalkan sudah di atas 5,5, baru nggak usah tes lagi gitu. Nggak usah berarti dianggap sudah lulus. Jadi nggak usah khawatir kalau misalkan masih bingung, merasa bahwa bahasa Inggrisnya masih kurang kah, atau misalkan waktunya tidak cukup kah. Bisa aja, teman-teman aku juga banyak yang sampai yang waktu awal itu nggak memiliki nilai IELTS gitu. Cuman mereka ikut kelas, ambil IELTS, nah sekarang udah jadi mahasiswa UTM aja gitu. Karena memang diberikan kesempatan lah. Dan kalau misalkan bahasa Inggris, terus di kampus tuh pakai bahasa Inggris terus gitu Kak. Kan, nah ini kan Malaysia. Jadi teman-teman gak usah takut gitu kalau misalkan merasa masih kurang bahasa Inggrisnya. Karena satu, orang Indonesia itu banyak banget di UTM. Yang aku bilang tadi 700 orang. Jadi kalau dibayangkan aja, jadi aku kalau pergi ke kelas, aku nunggu bis di halte, itu nunggunya sama orang Indonesia. Nyampe kelas, sekelas sama orang Indonesia, pulang ke halte ada orang Indonesia lagi, naik bis ada orang Indonesia lagi, nyampe kamar, tetangga orang Indonesia juga. Jadi santai lah gitu. Gak bakal sendirian, jadi masih bisa dibantu kalau untuk belajar segala macam. Dan Malaysia ini kan menggunakan bahasa Melayu ya. Melayu ini kan kayak Upin Ipin gitu. Jadi nggak jauh beda bahasanya sama bahasa kita. Apalagi yang misalkan orang Sumatera, mungkin orang Riau, itu udah terbiasa ya sama bahasa-bahasa Melayu. Jadi santai aja lah gitu kalau di UTM untuk bahasa. Jadi jangan enaknya kuliah di UTM ini teman-teman, karena di Malaysia jadi nggak bikin ini ya, nggak bikin homesick lah. Mungkin homesick sebulan 2 bulan, tapi lama-lama juga karena makanan pun cocok sama kita gitu. Karena kan nggak jauh beda ya. Dan di Johor itu banyak TKI yang mayoritas itu di Johor, paling banyak kalau nggak salah. Jadi makanan Indonesia itu banyak dijual di Johor. Lalu kan di Johor kita, jadi makanan pun relatif murah sih. Kayak 3 ringgit itu sekitar 10.500 perak, udah bisa dapat nasi, telur, sambal sama ayam gitu. Nasi, telur, sambal ayam, ya betul. Sama minum gratis, ambil sendiri. Jadi nggak usah nggak usah takut kayak ntar di Malaysia gimana segala macam, karena kan ya itu tadi balik lagi, satu rame orang Indonesia, dua ya ini Malaysia gitu, nggak jauh sama kita.
muka masih mirip-mirip, bahasa mirip-mirip gitu. Mungkin sekian dari aku. Terima kasih. Terima kasih Kak Rifki. Penjelasannya lengkap sekali. Ini tadi tapi saya penasaran sih luasnya UTM ini berapa ya? Karena sampai ada hutan, danau juga. Luasnya tadi ada Kak di depan. Oh, oke. Nih, 1.222 hektar. Wah, iya iya iya. Itu kalau pindah dari satu gedung ke gedung yang lainnya apa harus menggunakan kendaraan nggak? Harus kalau aku tuh dari apa namanya dari office fakultas ke kelas itu bisa ngos-ngosan gitu karena harus nanjak dulu segala macam karena kan pebukitan tuh UTM. Ya, Jadi untuk ke kelas aja bisa ngos-ngosan gitu. Dan antar fakultas itu wajib naik bus sih Kak. Karena kalau enggak, wah nggak kebayang sih. olahraga berarti ya untuk pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Oke. Oke, terima kasih Kak. Wah, tadi keren banget ya UTM nih kampus idaman sekali nih kayaknya. Keren banget berasa jalan-jalan ada di negeri yang baru nih. Masuk UTM ini kayak masuk ke negeri yang baru karena ada banyak tadi tempat wisata, kemudian gedung-gedungnya juga ya. Ini pertanyaan belum ada yang masuk. Silakan teman-teman di sini kalau ada pertanyaan bisa disampaikan ya via chat atau ada yang mau open mic silakan disampaikan dulu via chat karena gantian ya. Nanti kalau mau ngomong semua tabrakan ini suaranya gitu. Oke, sambil menunggu nih dari teman-teman Kak Rifki. Jadi pertanyaan dari saya dulu aja. Nah, kalau tadi ya Kak Rifki menjelaskan juga dengan cara masuk ya ke UTM. Tapi setahu saya nih, nggak tahu nih apa saya yang salah ya. Baru-baru ini ada kabar bahwa kalau di UTM ada yang namanya bridging test ya. Apa sebutannya itu? Apakah Iya itu itu kalau nggak salah baru Kak baru yang ya? Kalau bridging Kak test itu. Rifki kemarin Itu tapi belum. belum tahu di yang tahun aku belum. Yang tahun aku cuman modal rapor udah masuk gitu. Oke. Nah, kalau mengenai informasi itu, Waduh, tes itu internetnya ya apa kayaknya Kak bermasalah ya. Rifki tahu atau enggak? Untuk tes sendiri itu masih sebenarnya masih wacana ya, belum diaplikasikan oleh UTM sendiri. Dan nggak tahu juga bakal diaplikasikan atau enggak, karena kan eh, sekarang kan lagi pandemi ya. Iya. Dan kalau misalkan tes itu kayaknya nggak memungkinkan deh kalau online menurutku ya. Sangat gimana ya? Kalau tes online ya semua orang bisa masuk aja gitu ke UTM. Oke, iya iya, oke Kak. Kayaknya sih bakal diundur sih kalau kataku. Jadi untuk keputusan itu akan diundur gitu ya pelaksanaan tesnya. Jadi untuk yang selanjutnya masih pakai nilai rapot nih Kak gitu ya. Official statement dari UTM sendiri untuk bridging itu sih belum begitu jelas sih Kak menurutku. Oke. Karena biasanya di IG UTM sendiri bakal di-upload gitu kalau misalkan ada apa open admission untuk student dan tahun ini pun belum ini sih masih pakai raport. Masih pakai rapot ya. Oke, Kak Rifki dulu. Oke, wah ini sudah ada yang masuk nih pertanyaan dari Zaki. Kak, pendaftarannya mulai kapan? Wah, ada yang kepo nih, udah mau daftar nih Kak Rifki. Apa Kak Rifki Semangat ada? banget ya. Iya. Untuk pendaftaran, kalau mengikuti tahun-tahun sebelumnya, untuk yang September intake, berarti tahun depan ya, untuk masuk tahun depan, itu biasanya dibuka dari bulan Februari. Jadi Februari Kak kalau nggak salah ya. Februari itu udah mulai bisa daftar. Tapi kan prosesnya panjang tuh kalau mau masuk UTM, kalau mengikuti yang alur aku ya. Karena itu pertama daftar dulu, lalu submit nilai raport dari semester 1 sampai semester 5, lalu nanti setelah UN baru masukin nilai UN lagi gitu, baru buat dapat offer letter, nanti ngurus visa segala macam, proses itu panjang gitu. Jadi nggak cuman nunggu H30 masuk kampus baru daftar gitu. Prosesnya panjang. Oke, jadi memang pendaftaran sudah dibuka ya biasanya dari jauh-jauh
jauh-jauh bulan sebelum teman-teman lulus SMA ya, kalau untuk teman-teman lulus SMA di sini, karena memang harus panjang, harus memasuki proses yang panjang, harus sabar. Harus sabar gitu. Kalau boleh tahu Kak Rifki dulu juga daftarnya start di bulan Februari itu? Kalau nggak salah iya Kak, karena eh, tahun aku itu lulus UN kan April ya. Iya. Dan sebelum USBN pun aku udah masukin raport kalau nggak salah. Dari Oh, semester 1 sampai semester 5. mungkin tapi begini, dulu Kak Rifki ketika mendaftar ke UTM, apakah mendaftar secara mandiri nih atau ada ada yang bantu? Intinya Kak Rifki masukkan data sendiri ke web atau gimana Kak? Kalau aku untuk proses pendaftaran kampusnya sendiri dibantu teman karena teman ada kakak kelas ada yang udah pelajar UTM gitu. Jadi dibantu sama dia. Ntar visanya baru sama aku. Oke, baik. Jadi tapi dulu Kak Rifki nggak merasakan nih masukkan mungkin data ke web atau gimana gitu nggak ya? Sempet sih di awal-awal. Oke. Cuman karena agak pusing ya karena dokumennya banyak gitu. Jadi Kak bantuin Kak gitu. Oke, oke. Oke, selanjutnya nih karena belum ada pertanyaan lagi. Kalau saya penasaran lagi, kan memang bahasa tidak terlalu beda ya Kak mungkin kalau untuk bahasa Melayu ya di Malaysia. Atau kalau memang kuliahnya menggunakan bahasa Inggris nih. Nah, tapi perbedaan bahasa itu Kak Rifki gimana ya nyikapinnya? Atau Kak Rifki ini pinter nih ya bisa langsung cus ngomongnya? Atau gimana Kak? Sempat ada nggak kayak agak kagok atau bingung gitu ya Kak? Eh ini ya menariknya kuliah di Malaysia gitu. Walaupun beda bahasa, cuman mereka ngomong bahasa Melayu, aku yakin kita ngerti. Kita ngomong Indonesia, mereka pun ngerti gitu. Jadi kalian tuh nggak harus dipaksa bisa bahasa Melayu untuk komunikasi dengan lokal. Kalian pakai bahasa kalian sendiri, mereka pakai bahasa kalian mereka sendiri, itu bisa saling mengerti gitu. Karena orang Malaysia itu hobinya nonton sinetron, kita hobinya nonton UPDP sama Bobo Boy. Jadi belajar dari situ tuh. Oke. Oh jadi Kak Karvi nggak pernah nih ngerasain kayak yang tiba-tiba aduh nggak paham nih temanku ngomong apa sih gitu nggak pernah ya Kak? Paling kalau orang Malaysianya dari kampung gitu, pakai logat kan agak kental tuh biasanya ngomongnya kenceng, cepet gitu. Nah itu agak pusing sih. Cuman kalau ngomong ke kita pun mereka bisa pelan-pelan gitu. Oke, oke. Atau pernah nggak sih Kak ada satu lucu mungkin Kak Rifki ingat nggak kejadian apa kayak ketika percakapan sehari-hari entah itu Kak Rifki yang nggak paham atau temennya yang nggak paham ada nggak Kak satu kejadian lucu yang Untuk mungkin percakapan mungkin diingat? kalau saling nggak paham, ini paling ya ada kata-kata di apa namanya di Malaysia yang ada juga di Indonesia, cuman beda makna gitu. Kayak pusing, pusing itu kan artinya kalau di kita ya sakit kepala gitu kan, nggak Ya. ngerti itu pusing. Kalau di Malaysia itu pusing tuh muter balik gitu, puter. Jadi kalau di Grab gitu misalkan pusing pusing balik Kak, ah pusing apaan, siapa yang pusing gitu kan? Bapak kali pusing, tinggal nyetir kan. Oke, ya, ya, perbedaan bahasa itu ya Perbedaan bahasa. kadang membuat ini ya perbedaan artinya. Jadi kadang Hmm. harus hati-hati nih kalau diartikan dengan arti Indonesia yang biasanya nanti beda. Hmm. Oke, udah Tapi ada. orang sana ramah-ramah sih Kak. Oh, alhamdulillah. Oke, oke. Jadi Kak Rifki intinya baik-baik aja ya, walaupun kadang nggak paham, nggak sampai yang ini ya Enggak, bertengkar gitu Kak. rasisme dan diskriminasi itu cuma di dua tempat, cuma di Facebook sama di lapang bola. Di dunia asli mah nggak ada. Oke, Sahabat aja kita tuh, berasa ya, saudara gitu apalagi. Karena kan sama-sama orang ras Melayu lah gitu. betul. Ya, ya. Ya, intinya masih ada kesamaan lah dalam hal budaya ataupun bahasa tadi juga yang Hmm. mirip-mirip ya, seperti itu. Oke. Ini ada pertanyaan masuk lagi nih, Kak. Nah, itu lebih ke biaya, tapi sebenarnya tadi memang apakah sudah dijelaskan ya mengenai biaya dan apakah ada beasiswa? Memang ini pertanyaan yang sering dipertanyakan juga sih oleh Hmm. teman-teman bahwa ada nggak sih, bisa nggak sih dapat beasiswa ketika nanti sudah kuliah? Eh, Kalau kita bertanya apakah dapat beasiswa pas masuk itu nggak ada ya. Kalau mau kan ada tuh kayak misalkan
beasiswa ke luar negeri gitu. Itu kan dari awal sampai akhir di cover. Kalau masuk ke UTM itu kebetulan nggak ada untuk murid internasional. Namun ketika kita sudah masuk ke UTM, kita tapi kita harus aktif mandiri gitu. Kita harus inisiatif sendiri untuk cari-cari beasiswa. Karena misalkan ada satu office di UTM, namanya UTM Internasional, nanti teman-teman bisa tanya-tanya gitu ke mereka ada program beasiswa atau pertukaran kemana gitu. Jadi harus pinter-pinter nyari lah. Walaupun agak susah ya, karena kita kan pelajar internasional. Dan kebanyakan beasiswa itu biasanya dari perusahaan, kalau enggak government funded. Biasanya diperuntukkan untuk mahasiswa-mahasiswa lokal. Tapi memang ada. Biasanya yang semi-semi partial scholarship gitu suka ada. Jadi coba-coba aja gitu, aktif-aktif aja nyari-nyari. Gitu. Iya, iya. Oke, jadi emang biasanya harus melewati kuliah dulu ya, 1 atau 2 semester, kemudian aktif cari. Dan yang pasti harus mempertahankan juga akademik ya Kak, nilai. Kan pasti beasiswa ada seleksinya juga. Ya harus jadi mahasiswa dulu baru bisa cari beasiswa. Sip tuh teman-teman. Jadi memang daftar dulu. Awal memang pasti biaya mandiri dulu ya, kemudian nanti bisa cari beasiswa. Nah, ini ada yang tanya sih, pertanyaan masuk. Ada psikologi nggak Kak di UTM? Ada. Dan anak Indonesia aja banyak psikologi itu. Kami. Oke, tuh banyak tuh yang mau masuk psikologi di UTM, banyak banget. Jadi nggak usah takut, nanti temennya pasti banyak. Kakak-kakaknya tentunya juga banyak ya. Oke, Kak Rifki ini tadi jelasin tentang UTM semua ya. Tapi terus akhirnya saya penasaran ke PPI sendiri nih. Kak Rifki tadi apakah sedikit menyinggung tentang PPI? Di awal aja ya kayaknya menyinggung tentang PPI, bahwa Kak Rifki di PPI. Nah, kalau kegiatan di PPI sendiri itu gimana Kak? Kalau Kak Rifki sekarang dan kesibukan teman-teman PPI yang lain? Untuk PPI, karena kita anggotanya banyak sekali ya. Kalau nggak salah, kita salah satu yang paling banyak di Malaysia. Kalau di kampus-kampus lain mungkin anak Indonesianya 150, atau mungkin ada yang cuma 50-60 orang. Kalau di UTM itu anak Indonesia ada 700. Wah. Jadi kayaknya kita nggak bakal ada kegiatan-kegiatan kayak ngumpul mingguan kayak gitu, karena akan memakan biaya dan waktu ya, karena banyak sekali. Cuman kegiatan-kegiatan kita tuh beragamnya di mungkin kegiatan-kegiatan sosial, kayak misalkan kita ada kayak bantuan-bantuan ke TKI-TKI yang ada di Johor, karena kan TKI di Johor banyak sekali ya, dan nggak semua keadaannya baik gitu. Lalu kita juga ada PPI mengajar, itu kita pergi ke Sekolah Indonesia Johor Baru, itu sekolah Indonesia yang diperuntukkan untuk anak-anak Indonesia yang anak-anak TKI di Johor Baru, dari SD sampai SMP, terus kita anak-anak kuliah tuh ngajar di situ, bagi-bagi sembako dan yang lain-lain. Banyak kegiatan-kegiatan PPI, bisa cek aja di IG PPI UTM langsung ya. Oke, tuh. Jadi intinya juga, tapi di sana jadi jangan takut buat nggak ada teman ya Kak, karena ada PPI itu tadi, bahwa PPI kan perkumpulan mahasiswa Indonesia ya. Jadi di sana bakal ketemu teman-teman lagi yang dari Indonesia. Gitu. Gak akan ngerasa sendiri walaupun kuliah ke Malaysia. Gitu. Tapi banyak juga ya Kak kegiatan-kegiatan yang mungkin dibuka untuk umum, untuk ya mungkin kalau sekarang lebih ke webinar gitu, sering nggak Kak PPI? Oh, sering sekali. Kayak webinar-webinar. Misalkan kemarin kita lagi ada webinar-webinar tentang saham dan bisnis, itu nanti yang pengisi dari luar, diurus sama anak-anak yang memang berada di bidang kewirausahaan dari PPUTM, nanti bakal ngajarin gimana sih cara saham segala macam. Topik-topiknya berbeda tiap bulan, kadang-kadang suka ada tentang politik juga, karena kita mahasiswa kan, biasanya identik sama politik gitu, gerakan-gerakan. Itu juga suka aktif lah PPUTM di daerah-daerah itu. Oke, itu buat teman-teman bisa pantengin IG-nya PPUTM ya, karena di sana banyak tuh webinar-webinar yang bisa diikutin untuk umum, bisa dapat ilmu baru, teman-teman baru juga tentunya. Nah, tuh Kak Rifki kasih info bagus. Selanjutnya nih Kak Rifki ada pertanyaan masuk lagi.
tanya tips lolos nih. Mungkin dulu Kak Rifki bisa cerita nilainya berapa atau gimana nih caranya biar bisa lolos UTM. Tip lolos masuk UTM ya? Iya. Eh, Kayaknya nggak perlu aku kasih tips sih. Kalau misalkan ini ya, kalau misalkan ternyata sistemnya masih kayak yang aku gitu, pakai raport. Karena untuk orang Indonesia itu sangat terbilang mudah masuk ke dalam UTM. Kayak setiap tahun tuh bisa 100. Kayak tahun ini, yang mendaftar dan lolos itu 300 orang dari Indonesia. Cuman yang ngambil cuman 170 kalau nggak salah. Itu membuktikan betapa mudahnya lolos ke dalam UTM gitu. Kalau misalkan sistemnya sama kayak yang aku gitu. Kecuali nanti memang sistemnya diubah menjadi tes, karena aku juga nggak tahu tesnya akan sulit apa dan sistemnya seperti apa. Nah, itu get belajar lah. Oke, ya ya. Jadi kalau selama masih rapot nggak ada nih ya Kak. Maksudnya atau kalau misal kayak di Indonesia kan kalau seleksi rapot nggak boleh turun nih nilainya atau maksudnya harus ada yang lain-lain seperti sertifikat pendukung gitu. Kalau di UTM sendiri nggak ada ya Kak syarat seperti itu. Nggak ada sih, karena nilaiku pun bukan nilai yang istimewa ya di raport gitu. Apalagi UN gitu kan, udah mulai males-malesan segala macam kan, UN tuh udah Ya. akhir-akhir. Jadi menurutku sih harusnya tidak ada ya. Yang menarik di UTM ini Kak, eh, menurutku seleksinya itu bukan seleksi masuk, tapi seleksi gimana kita bisa bertahan di UTM ini sendiri. Oh, Karena kan lingkungannya beda tuh. iya. Curhat dikit kali dia. Nggak apa-apa. Ya, tapi kalau menurut pengalaman Kak Rifki berarti banyak nih apa ya namanya seleksi alam ketika dia sudah masuk kemudian akhirnya keluar karena nggak kuat itu Wah, tadi. UTM ini julukannya Universitas Tendang Mahasiswa kan. Wah, Jadi saking agak ngerinya ya. Jadi memang begitu, karena kalau untuk pendidikan Malaysia itu sebelum masuk uni mereka ada penyetaraan kayak apa pre uni dulu setahun. Kalau kita kan nggak ada tuh Kak. Jadi kalau yang di Indonesia di tahun pertama nanti ada ngulang pelajaran SMA dulu, nanti di UTM itu ya langsung kuliah aja gitu, nggak ada ngulang-ngulang lagi pelajaran-pelajaran nggak penting juga, kayak pendidikan. Kalau di Indonesia mungkin ada pendidikan Pancasila, terus ada kalkulus 1, 2 segala macam, itu ngulang pelajaran SMA kan. Kalau di UTM tuh udah nggak ada gitu, langsung ke kamu elektro, ya udah belajar elektro gitu. oke. Wah, jadi memang lebih nanti seleksinya di seleksi bertahan ya gitu. Kalau Kak Rifki sekarang kalau boleh tahu berarti di semester berapa? Di sana nyebutnya tetap semester ya Kak? Iya, semester 3 sekarang. Oke, gimana nih Kak? Kalau menurut Kak Rifki, apa tantangannya? Gimana cara Kak Rifki biar tetap bertahan dan tetap waras nih di semester? Oh belum nih, belum masuk. Kalau kata Kak Rifki, ini belum ada apa-apanya ini. Kalau tantangan tuh ini ya, adaptasi sih pasti. Karena kan banyak orang Indonesia itu salahnya pas udah diterima UTM langsung besar kepala gitu. Wah, kuliah di luar negeri, terus kuliah gak bener segala macam. Padahal kuliahnya tuh bisa dibilang lebih susah lah menurut aku. Kayak waktu itu aku ada ngobrol sama eksis UI, aku liatin soal semester 1 aku, terus mereka bilang, kok udah belajar ini? Ini aku belajar semester 3 loh, kata dia. Loh kan bingung gitu kan, kok gitu? Ya, oke. Jadi mungkin tipsnya apa namanya, yang keluar itu biasanya bukan mereka yang bodoh, tapi mereka yang nggak mau belajar gitu. Karena aku pun sadar aku nggak pinter-pinter amat gitu, tapi kalau emang masih ada keinginan belajar gitu, insya Allah aman lah, nggak bakal kenapa-napa gitu. Oke, oke. Jadinya mau belajar ya Kak. Kalau ini emang sih di mana-mana ya kalau udah malas belajar ya pasti udah hilang. Oke, gitu. Tapi kalau gini ya, misal Kak Rifki ada kesulitan gitu, tipe di sana kayak kakak-kakak tingkat atau mungkin temen tipe yang mau bantu nggak atau yang lebih? Karena atau mungkin dari beda negara juga ya kayak cuek gitu. Gimana kalau menurut Kak Rifki itu? Nah, ini peran PPI itu di sini sih Kak. Kayak walaupun kita dari beda-beda daerah ya, kayak temanku tuh, aku kan orang Bandung sendiri gitu di elektro. Yang lain tuh ada orang Tangerang, ada orang Batam banyak gitu. Terus ada orang Jawa segala macam. Cuman karena sama-sama Indonesia gitu, walaupun awalnya nggak kenal dan beda kelas gitu, cuman kalau ada rasa saling inilah, saling jaga, saling memiliki gitu.
Jadi kalau belajar tuh pasti ngajak-ngajak, terus bareng-bareng ke perpus. Enak lah kalau di UTM tuh asal ini sih, asal deket sama anak sesama orang Indonesia ya. Karena kan ya kalau misalkan kita susah atau apa, sebenarnya siapa sih yang paling pertama nolong gitu? Pasti kan orang Indonesia juga gitu, PPI juga. Jadi emang rumah lah PPI itu kalau di kampus. Oke, ya. Sip. Selanjutnya nih, wah belum ada pertanyaan masuk lagi. Saya akhirnya yang banyak tanya, nggak apa-apa deh, saya penasaran nih. Oke, Kak Rifki, tadi kan tuh banyak ya kayak apa ya namanya wisata-wisata itu. Nah, kalau ke wisata-wisata itu, Kak Rifki seringnya di waktu apa? Atau memang di sana bisa dibilang, oh banyak luangnya kok Kak di sini gitu? Uh, kalau apa namanya? Kalau yang wisata-wisata itu jujur aku sebenarnya jarang ya, karena emang mageran gitu orangnya. Tapi kalau waktu luang itu kalau di awal semester pasti biasa lah, masih temponya masih slow juga kan. Masih bisa santai-santai. Nanti di tengah tuh pokoknya temponya tuh jadi tangga lah gitu. Di awal-awal santai, ntar di akhir-akhir sibuk. Tergantung kita nanggapinya gimana aja gitu. Kalau misalkan kita tipe-tipe orang yang deadlineer segala macam, bisa berbusa-busa sih, tugas segala macam. Oke, ya. Sip. Kalau sekarang penasaran lagi nih, Kak Rifki di sana nggak ada masalah untuk makanan ya? Karena intinya kita hampir sama ya kalau sama Malaysia tuh. Makanan untuk rasa dan model-model makanannya itu mirip. Paling di Malaysia ini kalau yang suka pedas itu biasanya agak kecewa sih sama Malaysia, karena makanan-makanannya cenderung biasanya kalau nggak asin tuh manis, jadi harus nyetok sambal ABC gitu. Oke, gitu ya. Itu tuh teman-teman tipsnya dari Kak Rifki. Harus stok sambal kalau ke Malaysia nih. Oke, kalau Kak Rifki sendiri udah cukup lama di Kuala Lumpur. Maksudnya udah nggak ke Bandung? Ya asal Bandung ya. Ya karena lockdown jadi ini sih, jadi terjebak di sini juga, nggak bisa pulang. Tadinya kan mau liburan ke Bandung mau main, cuman karena lockdown jadi di sini dulu deh. Oke, ini bicara soal makanan lagi nih Kak Rifki. Aduh, saya kepo. Apa ada sih makanan khas Malaysia yang Kak Rifki suka nih sama nih, yang paling disuka atau yang paling direkomendasikan untuk dicoba sama teman-teman kalau nanti udah di Malaysia? Apa ya, kalau makanan tuh aku kan orangnya susah makan ya, makanya kurus. Paling minuman sih, teh tarik tuh. Oh, teh tarik beda ya sama yang ada di Indonesia, yang di Malaysia. Kalau di sini biasanya lebih pekat sih rasanya. Oke, jadi ada bedanya. Kalau makanan nggak ada nih Kak Rifki. Kak Rifki nggak coba-coba ya? Makanan biasanya aku beli makan Indonesia kan, soalnya di situ banyak orang Indonesia yang jualan nasi Padang tuh, ada dekat UTM soalnya. Jadi makanan di sana Ada jadinya. di Padang. Itu yang jual orang Malaysia atau Orang Padang asli. orang Padang asli? Oke. Oke. Mie ayam itu kayak rawon tuh, orang Jawa yang udah 30 tahun di sana gitu jualan rawon di situ, dan rasanya kalau kata orang Jawa sih mirip kayak rawon asli di Jawa gitu. Oke, oke. Wah, jadi nggak perlu takut nih ya kalau masalah makanan nih teman-teman, tuh banyak yang jual makanan Indonesia di sana. Wah, kita jadi ngomongin makanan jadi lapar. Oke. Atau kalau sekarang cerita yang lain nih Kak Rifi, karena nggak ada pertanyaan, saya aja deh yang nanya terus, nggak apa-apa ya? Kak Rifki, karena tadi aktif di PPI juga ya, kemudian kuliah nih semester 3 yang kata Kak Rifki juga nggak nggak gampang itulah intinya. Kalau menurut Kak Rifki juga, gimana nih Kak Rifki atur prioritasnya antara PPI dan kuliah? Atau Kak Rifki punya list sendiri gitu? Oh, hari ini Hmm, aku kuliah. PPI ini tuh ada untuk prioritas gimana ya? PP itu udah pengertian lah sama mahasiswa-mahasiswanya gitu, bahwa memang resikonya gede gitu kalau misalkan kita prioritaskan PPI terlebih dahulu. Kayak misalkan minggu ini kan aku lagi minggu tes nih, kayak tadi pagi ada tes gitu. Jadi kalau misalkan memang ada kegiatan-kegiatan PPI yang menghalangi akademis, tinggal bilang aja gitu,
nggak bakal mereka paksa kita untuk ninggalin akademis, pasti mereka push untuk akademis terlebih dahulu. Jadi kalau kegiatan-kegiatan PPI sih menurut aku sampai sekarang, makanya aku daftar lagi gitu jadi pengurus, karena tahun lalu kan aku daftar, sekarang aku daftar lagi gitu. Ya, karena menurutku kalau mengganggu akademis enggak sih, mereka pun ngerti gitu kapasitas kita di mana dan apa yang harus kita lakukan gitu. Oke, kalau tadi kan jumlahnya banyak ya, tapi kan nggak semua itu jadi pengurus Kak, atau memang namanya di sana jadi pengurus semua gitu Kak? Untuk semua mahasiswa itu disebutnya anggota, Kak. Oh, Dan pengurusnya itu ya yang ngurus PPI ini, oh, yang daftar ini. Tapi semua mahasiswa UTM yang terdaftar UTM itu otomatis jadi anggota. oh, iya, iya. Kalau memang tadi nggak ada acara mingguan ya, tapi apa ada sih acara khusus yang diadakan mungkin di hari-hari, Hari Kemerdekaan Indonesia mungkin, karena merayakan kemerdekaan Indonesia di Malaysia, apa ada Kak? Kemerdekaan sayangnya nggak ada sih, karena setiap 17 Agustus kebetulan kita selalu libur, Kak. Pas Oh, banget. oke, jadi nggak ada tuh kayak, atau mungkin ada hari-hari lain Kak, memang nggak tiap minggu nih, tapi mungkin tiap ini Uh, Kak, tiap tanggal ini kita pasti kumpul nih setahun sekali gitu. Ada nggak Kak? ada, kalau kumpul setahun sekali nanti pas musyawarah anggota, itu kayak kongresnya gitu, ngomongin PPI ke depannya mau ngapain segala macam, pemilihan ketua itu pasti semua ngumpul gitu. Terus kalau yang ngumpul-ngumpul lagi tuh pas misalkan pas puasa, itu suka ada bukber segala macam, kegiatan-kegiatannya menarik. Oke, ya jadi memang ada kegiatan-kegiatan gitu kan ya, tetap ada ketemu. Wah, ini sebentar ya Kak Rizky masih mengatur laptopnya dulu. Oke. Nah, ini masih Adek udah nggak kepo nih. Saya yang kepo nih, nggak apa-apa ya. Selanjutnya tadi apa ya pertanyaan yang mau saya tanyain lagi? Oke, kalau itu nggak ada, berarti ketemu. Oke, sorry, habis Ya, baterai tadi. nggak apa-apa. Soalnya memang ini tadi nggak di mute biar nggak terlalu noise ya. Jadi kalau yang mau unmute memang ngomong dulu nih ke Mbak moderator. Oke, pertanyaan yang lain apa ya? Sebentar, tadi ada pertanyaan, tapi kemudian saya lupa. Kalau penggantian pengurus PPI berarti hitungannya setiap tahun ya, Kak? Iya, betul. Setiap satu periode nanti diganti ketua, lalu ketuanya ngurusin pengurus-pengurus barunya gitu. Per tahun. Oh ya, tapi kalau memang intinya ini sebenarnya pertanyaan yang harusnya saya tanyakan di akhir sih, benar di akhir. Kalau teman-teman nih, Kak Rifki sendiri dan teman-teman setelah kuliah di Malaysia, tentunya pasti pingin balik ke Indonesia atau tetap suka di Malaysia aja sih sebenarnya? Uh, ini jauh ya pertanyaannya. Iya, ini harusnya pertanyaan ini. Pertanyaan penutup ini. Kalau aku sendiri, tujuan aku kuliah di Malaysia itu justru untuk mencari ini ya, mencari peluang baru, mencari relasi baru. Jadi kalau balik ke Indonesia kayaknya tidak akan dijadikan prioritas gitu. Pasti ingin mencari pengalaman-pengalaman dulu di luar kayaknya. Karena kan udah dapat kesempatan, sayang kalau dibuang gitu malah balik ke Indo. Memang kalau kita lulusan UTM dipandang dari luar negeri ke Indonesia lebih mudah dapat pekerjaan, tapi kan bukan itu inti dari kita ke UTM kan gitu. Oke, intinya tapi ya cari banyak pengalaman dulu, apalagi masih muda ya, gitu ya Kak. Tapi preference masing-masing sih kembali. Tetap ya, oke. Iya emang sih itu keputusan masing-masing gitu ya. Kak Rifki ini ada rencana untuk melanjutkan kuliah di Malaysia atau di negara yang lain mungkin Kak? Waduh, masih mikirin lulus ini dulu kayak Kak. Masih semester 3 ya? Iya, masih baru kelar jadi maba kemarin. Oke. Di sana itu hitungan mabanya setahun Kak? Di Atau situ semester. satu semester? Karena ada Februari intake, jadi nanti ada maba baru gitu. Walaupun sebenarnya masih maba juga, karena kan angkatan paling bawah gitu. Ya, oke. Nah, tapi kalau hitungan kayak gitu, berarti yang intake Februari
lulusnya juga di Desember gitu ya Kak? Beda lulusnya juga ya? Lulusnya Desember, dapat ijazah langsung, tapi convocation wisudanya itu bakal dibarengin nanti setiap Oktober gitu kalau nggak Oh, salah. jadi wisuda di sana hanya tiap Oktober. Setauku seperti itu. Kalau nggak Oktober, November. Karena disatuin. Kalau dulu dipisah, kalau nggak salah. Kalau sekarang disatuin. Karena mungkin ribet ya bikin 2 konvo gitu. Karena satu rame, satu sedikit gitu. Ini pertanyaan tentang kuliah sih. Apakah tadi sudah dijelaskan ya bahwa di akhir kuliah itu kalau di Indonesia ada yang namanya skripsi. Kalau di Malaysia, apakah seperti itu juga, Kak? Eh, Beda bahasa aja sih, Kak. Kalau di kita tuh kan final year project atau thesis lah. Tapi sebenarnya isinya sama aja skripsi gitu. Oh, Project-project, nanti dibikin reportnya itu kan skripsi gitu. Jadi nggak jauh beda sih kayaknya. nggak jauh beda. Atau mungkin juga ada tes yang lain selain itu untuk syarat kelulusan selain mungkin skripsi. Paling itu Kak, kayak ada tambahan-tambahan kayak misalkan wajib magang, itu wajib di UTM di semester 3 mau ke 4 itu pas libur kita wajib magang. Ya. Nanti bakal dijadikan matkul. Lalu lab-lab gitu itu wajib diselesaikan semua selama 4 tahun. Hmm. Maksimal 6 tahun lagi balik lagi ke tadi. Jadi syarat lulusnya ada beberapa sih. Terus yang IELTS tadi itu harus sudah ada pas lulus. Oke, ya. Oh, magang itu tapi ditentukan oleh kampus atau dari mahasiswa yang pilih tempat magangnya? Untuk pemilihan tempat magang itu bebas Kak, dikasih kebebasan sama kampus. Cuman kalau misalkan nggak dapet, kampus pun welcome gitu. Ntar ada dosen-dosen yang siap nampung gitu anak-anak yang nggak dapat magang. Oke, gitu. Ngelihat dari tadi mahasiswanya sebanyak itu kan saya juga mikir nih tempat magangnya di mana ya gitu. Itu tempat magangnya bisa keluar Malaysia juga. Bisa, kayak anak-anak Indonesia biasanya magangnya balik ke Indo biar sekalian pulang kan pas liburan. Oh, Kayak yang misalkan orang Makassar kan jarang-jarang pulang misalkan, karena nggak bisa sering-sering kan, semester sekali. Jadi pas magang balik aja ke Makassar gitu, kerja di sana. Jadi bisa pulang di rumah segala macam. oh, kayak gitu ya. Jadi balik ke negaranya masing-masing. Untuk magang sendiri itu berapa? 1 bulan nggak? Atau berapa bulan? 3 sampai 6 bulan seingatku Kak, tergantung jurusan. Kayak Jadi komputer hitungannya tuh satu, 1 semester. satu semester itu habis untuk magang aja. Iya kalau nggak salah. Jadi untuk mata kuliahnya emang nggak ada. Atau jadi 1 semester dihabiskan untuk magang. Itu sebagai matkul juga soalnya Kak, Oh gitu. seingatku. Tapi tergantung jurusan, ada yang 3 bulan, ada yang 6 bulan seingatku. Oke, ya, ya. Oke, kalau mungkin terus ini lagi, apa sih Kak ada acara-acara yang di UTM yang mungkin itu jadi acara tahunan yang mahasiswanya rame nih ikut semua jadi satu. Ada nggak sih Kak acara menarik yang seperti itu yang wah di UTM nih ada acara ini nih yang diadain tiap setahun sekali. Gitu ada nggak? Eh, yang ramai itu pasti satu penerimaan mahasiswa baru yang secara umum ya, yang buat Iya, lokal dan internasional. Karena kalau di kita kan pride universitas kan yang gede, iya. kayak BEM-nya, himpunan di fakultasnya. Kalau di Malaysia itu pride yang gede itu pride asrama Kak. Jadi kayak di Harry Potter. Kan tadi ada 10 ini tuh, ada 10 asrama tuh tadi yang ada di UTM. Nah, mereka tuh ada nama-nama sendiri tuh asrama-asramanya. College Tuanku Counselor atau college apa. Itu nanti ada kalau lomba tuh itu antar asrama tuh nanti itu rame biasanya tuh. Karena ada pride tersendiri mereka. Lombanya per asrama ya, udah nggak per jurusan atau per fakultas lagi nih ya. Karena per asrama itu biasanya per jurusan juga, Kak. Jadi Oh, kan gitu. asramanya itu kan dibikin deket ke jurusan-jurusan tertentu. Kayak College 9 itu isinya nanti anak-anak sosial sama bisnis gitu. Anak psikologi semua di situ di 9. Terus Oh, KTC itu anak elektro isinya. KTDI sipil gitu. oke. Tapi jadi nggak enak dong Kak, nggak bisa kenalan sama temen dari jurusan yang lain. Wah, itu pinter-pinter aja, Kak. Oh gitu. Apalagi jadi nih pertanyaan yang mungkin juga dikepoin nih adik-adik nih sama teman-teman. Sempet nggak Kak cari pacar Kak selama kuliah? Ya kalau nyari sih enggak ya. Cuma
kesempatan mah kalau mau ada aja gitu. Oh gitu. Kalau Kak Rifki nggak nyari ya, tapi kesempatan. Nyari mah enggak. Cuma kalau mau mah ada kesempatan. Jadi nggak usah takut karena sibuknya kuliah gitu. Jadi sampai Iya. gila kuliah doang. Nah, Enggak gitu-gitu amat gitu. itu takutnya gitu kan, makanya teman-teman bertanya sempet nggak cari pacar gitu, masih sempet ya Kak berarti ya, itu teman-teman nggak usah khawatir walaupun. Kalau mau silahkan aja. Banyak kok. Oke, itu tapi kan tadi asramanya beda-beda itu dipisah, ini satu jurusan kan nggak enak kan, mau cari yang beda jurusan gitu Kak maksudnya. Oke, nggak apa-apa deh. Jadi ketemu, nanti akan ketemu ya di perlombaan itu biasanya. Jadi nanti bisa cari teman beda jurusannya dari itu, dari perlombaan antar asrama. Oke, ini udah nggak ada pertanyaan lagi nih kakaknya karena sudah cukup jelas dari yang dijelaskan Kak Rifki. Kemudian dengan pertanyaan-pertanyaan saya yang mungkin dari Kak boleh nambahin ringan. sesuatu Kak? Oh boleh, dari ringan sampai berat nih. Silakan Kak Rifki mau nambahin. Tadi ada yang ngeinfoin aku yang apa namanya? Yang perihal tes tadi. Iya. Jadi ada yang bilang bahwa tes ini tuh bukan tes masuk gitu. Jadi tes untuk nentuin kita masuk program S1 atau harus foundation dulu gitu. Oke. Jadi intinya tetap di awal seleksinya raport. Mungkin aku pun belum begitu paham ya sama tes ini karena belum mengulik lebih dalam. Iya. Karena masih lama gitu ya untuk masih tahun depan gitu. Jadi Iya. aku belum begitu mempelajari lebih dalam lagi. Cuman tadi terima kasih Meilinda ya udah ngasih tahu, udah ngingetin. Jadi katanya untuk tes tadi itu nentuin kalau misalkan kita ternyata lulus kualifikasi, kita langsung masuk S1 gitu. Kalau enggak kita masuk foundation atau Oh. penyetaraan. Oke, oke. Ternyata begitu. Jadi seleksinya kemungkinan masih tetap pakai raport, kemudian diterima dulu. Jadi tes itu adalah dilalui kalau sudah diterima, begitu ya Kak ya. Oke, terima kasih Kak Rifki juga penjelasannya lagi. Nih, sudah nih Kakak di sini udah nanya banyak sama Kak Rifki, mulai dari pertanyaan yang masih ringan sampai pertanyaan yang mikir jauh ya. Mohon maaf ya Kak Rifki. Ini keponya terlalu ini, mulai dari makanan sampai cerita kalau udah lulus, padahal masih semester 3. Oke, nggak apa. Kak Rifki, sebelumnya terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya di sela-sela kesibukan. Mungkin saya juga nggak tahu sedang ujian atau sedang apa. Terima kasih banyak. Sebenarnya memang kita janji di minggu sebelumnya ya, tapi memang ada kesibukan dan lain hal, jadi kita tunda di minggu ini. Alhamdulillahnya hari ini lancar, kita ketemu meskipun via Zoom. Semoga nanti kita bisa ketemu maupun via Zoom lagi atau kalau bisa secara langsung. Kak Rifki ini kalau pulang ke Indonesia mungkin bisa berkabar, nanti kita ketemu nih dengan sang juara. Oke, terima kasih banyak ya Kak, mohon maaf dari kami kalau ada kesalahan mungkin. Kemudian Kak Rifki kalau memang mau live silahkan. Kita ketemu lagi ya Kak Rifki di lain kesempatan. Teman-teman kalau mau ucapin terima kasih ke Kak Rifki sekarang bisa unmute dulu. Oke, terima kasih banyak ya Kak Rifki. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Kita ketemu lagi di minggu-minggu selanjutnya. Terima kasih Kak Rifki. Terima kasih semua. Sama-sama. Izin live ya. Semangat. Semangat juga ya. Sukses. Kak, sang juara ini di Surabaya ya, Kak? Betul, kita di Surabaya. Oh, jauh ya. Nggak jauh kalau dari Oke. Kak Rifki ada rencana mau ke Indonesia? Wah, kita jadi ngobrol lagi. Ke Indonesia pengen sih Kak, cuman ini apa namanya di sini kan lockdown. Terus kalau mau ke sini tuh harus karantina gitu Kak, bayarnya lumayan mahal. Oh, berapa? 22 juta. 22 juta. Oke, nggak apa-apa. Jadi mending tinggal di sini aja lah, nggak apa-apa. Buat jajan teh tarik Kak sama nasi padang. Wah, bukan jajan teh tarik lagi Kak, buat bayar kuliah itu semester. Oh, oke. Lebih mahalan karantina malah dibanding. Oke, ya bisa buat kuliah, bisa buat bayar kuliah. Oke Kak Rifki. Kita ketemu lagi ya Kak Rifki, jangan kapok buat diundang sang juara lagi. Mungkin teman-temannya nanti atau Kak Rifki lagi yang akan kita undang buat ngobrol-ngobrol lagi. Oke. Keep in touch ya Kak sama PPUTM. Terima kasih sudah mengundang. Sama-sama. Terima kasih juga PPUTM sudah mau nih memfasilitasi kita Kak Rifki ada sore ini. Terima kasih banyak Kak Rifki. Kita akhiri ini.
Terima Oke. kasih teman-teman yang sudah hadir juga. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Kita ketemu lagi di webinar minggu depan. Sampai ketemu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin live ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.